Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Luar biasa ya, apalagi para fasel ya. Tadi Aida udah mengatakan kelihatan wajah saudara tuh semua cerah, semua ada sukacita. Oke Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga akan menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti lewat YouTube ya, lewat streaming. Saya akan selamat pagi ya. Selamat beribadah, siapkan hati Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Tadi waktu penyembahan, saya dapat impresi dari Tuhan, bahwa ada di antara kita yang sedang berbeban berat. Firman Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan satu lagi, saya dapat satu kata tentang kekecewaan. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasa kecewa hatinya, ya. Kurang puas. Firman Tuhan mengingatkan, mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukurlah selalu. Tuhan mengajarkan seperti itu. Pagi hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang sedang berbeban berat dan merasa letih lesu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Tumpangkan tangan di dada Bapak Ibu semuanya. Kalau saya melihat tangan yang ditumpangkan di dadanya, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak, Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang ditumpangkan di dadanya Bapak. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan daripadamu Bapak. Angkat Bapak beban mereka. Angkat Bapak. Gantikan Tuhan dengan hati yang bersukacita Tuhan. Hati yang penuh pengharapan kepadamu Bapak. Karena pengharapan hanya ada padamu Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang jadi beban mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah kami. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tahu apa yang jadi beban mereka. Tolong Bapak, angkat beban mereka Bapak. Biarlah mereka mendapatkan kelegaan pagi hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka juga akan mendapatkan kekuatan dari firman-Mu Bapak. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga bagi saudara yang merasa dikecewakan atau sedang kecewa, tumpangkan tangan juga di dadanya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak, Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan ditumpangkan di dadanya. Mereka merasa kecewa Tuhan. Ajar mereka Bapak, untuk mereka mengucap syukur selalu Tuhan dalam segala apapun juga. Dan biar Engkau pulihkan hatinya Bapak. Supaya hatinya pulih lagi Bapak. Supaya hatinya penuh dengan kasih. Supaya hatinya menjadi lemah lembut seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari Tuhan. Biar Engkau Allah kami yang ada di tengah-tengah kami. Terus berkarya di tengah-tengah kami. Engkau Allah terus Tuhan yang akan berbicara di antara kami semuanya Tuhan. Kami serahkan umat-Mu semua dalam tangan-Mu. Lawat kami Bapa, kami membutuhkan kekuatan daripadamu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tahun ini fokus kita adalah tentang pemuritan. Pemuritan yang menghasilkan saya. Saya yang seperti apa yang dimaksud oleh blueprint. Ya, adalah saya yang membangun manusia roh. Ya, saya yang tertanam. Saya yang berfungsi sesuai karunia. Dan hal ini kita telah diperlengkapi selama 9 bulan ini. Ya, tentang membangun manusia roh, tentang tertanam, tentang berfungsi sesuai karunia. Oleh karena itu saya berharap untuk setiap kita, ya, kalau kita udah tahu karunia kita, fungsikan itu di komsel kita. Ya, supaya menjadi berkat untuk anggota komsel. Dan dalam tahun ini, kita lagi fokus untuk pemuritan. Ya, penetua memuridkan para korwil, korwil memuridkan para korta, dan korta nanti akan memuridkan korselnya dan kefaselnya. Mungkin tahun ini kalau di area saya itu baru, di area kita ini baru sampai ke korta. Tapi saya berharap di 3 bulan terakhir ini, para korta sudah mulai turun untuk memuridkan para korselnya.
Dan kalau ada fasel-fasel yang haus mau dimuridkan, Bapak Ibu juga harus siap untuk memuridkan mereka semuanya. Ya, jadi fokus kita adalah pemuritan supaya tahun ini kita bisa menghasilkan kompak. Ya. Saya percaya kalau setiap kita membangun manusia roh kita, ya, kita nanti akan gampang menemukan teman kompak kita. Karena setiap kita, waktu kita membangun manusia roh, hidup kita dikuasai oleh roh Allah, roh yang sama. Pasti akan gampang untuk kita menyatu satu dengan yang lain. Nah, kalau sekarang kan mungkin masih banyak yang beralasan, ya wah saya nggak cocok Pak. Ya memang, siapa sih yang cocok? Ya, nggak ada yang cocok. Tapi saya percaya, kalau kita terus fokus membangun manusia roh, saya percaya kita akan mudah sekali untuk menemukan teman kompak kita. Amin? Aminnya lemes. Amin? Puji Tuhan, nah, begitu dong semangat. Kalau saudara semangat, saya juga semangat. Oke, ya pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Saya akan beri tema 2 sisi kehidupan. Ya. Ini perumpamaan dasar. Pesan ini kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan. Ya. Yesus banyak mengajar dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Oke? Pagi hari ini dengan bersandar pada kasih karunia Tuhan, saya akan membahas tiap perumpamaan-perumpamaan tersebut secara sistematis. Kita akan memulai dengan perumpamaan yang disebut perumpamaan dasar, yaitu perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini sangatlah kaya maknanya. Di Lukas 8 ayat 4-8 merupakan dari perumpamaan tersebut. Sedangkan ayat yang 11 sampai ayat 15 adalah bagian penjelasannya. Ini adalah satu-satunya perumpamaan di mana Yesus memberikan penjelasan secara langsung. Ya, perumpamaan yang lain Yesus nggak jelaskan, tapi di Lukas ini Yesus menjelaskan makna dari perumpamaan itu. Lewat penjelasan ini, Yesus sedang mengajarkan para murid Yesus sedang mengajarkan para murid cara untuk memahami perumpamaan ini. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya mereka betul-betul memahami apa arti perumpamaan ini. Kita akan baca bersama-sama di Lukas 8 ayat 4-8, kita akan baca bergantian. Saya ayat keempat, Bapak Ibu dan Saudara semuanya ayat berikutnya nanti bergantian sampai ayat yang ke-8. Nanti kita lanjutkan lagi dengan ayat yang ke-11. Oke, saya akan bacakan ayat yang ke-4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita akan lanjutkan lagi ke ayat yang ke-11. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka menghasilkan buah yang matang. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Jadi apa yang dibicarakan di dalam perumpamaan ini?
Yesus berbicara tentang seorang penabur. Seorang sedang menaburkan benih. Ini adalah gambaran di daerah pertanian, pada saat penabur mulai menaburkan benih. Biasanya penabur itu menghamburkan benih itu sembarangan aja. Mereka akan menabur aja. Ya, ditabur aja. Pada saat benih ditabur, beberapa akan jatuh ke tanah yang keras. Misalnya di pematang yang merupakan tanah yang mengeras. Karena merupakan jalur umum yang biasa dilalui oleh orang-orang. Ini pengalaman saya, karena saya banyak di Lampung, saya banyak terlibat di pertanian, persawahan khususnya di sana. Itu memang ada pematang ya, yang memang itu untuk lalu lalang, ya, untuk lalu lalang orang. Dan bahkan motor juga sering lewat ke situ, karena sekarang petani-petani itu udah mempunyai motor. Bahkan pematang yang lebar itu biasa juga dilalui oleh gombet. Bapak itu tahu gombet? Gombet itu mesin pemetik padi. Ya. Jadi sekarang udah canggih, jadi kalau mau menuai padi itu nggak usah pakai orang lagi gitu ya, satu-satu, tapi pakai kayak mobil begitu ya kan. Sret gitu. Sampai akhirnya udah jadi padi, udah jadi padi, tinggal dimasukin ke karung. Jadi dari menanam itu, menyabit itu, langsung diproses jadi bulir-bulir padi. Itu yang terjadi. Jadi memang tanah itu keras. Benih yang jatuh di tanah yang keras itu sulit untuk bertumbuh. Jelas tidak masuk ke dalam tanah, ada di permukaan terus. Benih itu yang ada di permukaan itulah adalah incaran dari burung-burung. Burung-burung akan melihat benih-benih itu dan mereka akan memakan benih itu. Lalu Yesus berkata bahwa ada lagi benih yang jatuh ke tanah yang dangkal. Ketika hujan turun, tanah itu mulai membungkus benih itu. Benih itu akan bertumbuh dengan sangat cepat. Benih itu sepertinya tumbuh dengan sangat baik, tetapi sesudah beberapa waktu, akar itu segera tertahan oleh bebatuan yang ada di bawahnya. Karena dibatasi oleh bebatuan, akar itu tidak dapat masuk lebih jauh lagi untuk mendapatkan air. Dan tumbuhan itu mulai layu dan akhirnya mati. Jadi ada yang jatuh di lapisan tanah yang tanahnya tipis. Mereka bisa bertumbuh, tapi hanya sebentar. Sesudah itu mati karena akarnya nggak bisa menembus tanah yang ke dalam lagi. Terhenti oleh bebatuan itu. Jadi hanya sampai di permukaan. Itu yang mungkin kita sebut Kristen toge ya. Kristen toge kelihatannya numbuh gitu sebentar, tapi akhirnya nanti layu dan mati. Ya. Lalu ada lagi yang jatuh di tanah yang memungkinkan pertumbuhan. Akan tetapi lahannya tidak murni. Tanah itu berisi berbagai macam benih, berbagai akar dan berbagai tumbuhan. Berbagai tumbuhan ini tidak kelihatan pada awalnya. Tetapi mereka lalu tumbuh bersama-sama dengan benih gandum itu dan menjepitnya. Pada waktu menabur, kita tidak melihat adanya semak atau tumbuhan yang lain. Di sana kelihatannya bagus saja tanahnya. Akan tetapi sesudah beberapa waktu mereka mulai tumbuh bersama dengan benih gandum itu. Kemudian akar dari benih itu membelit akar gandum yang masih muda ini. Dan menjepitnya sehingga tanaman gandum ini tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkannya. Akhirnya gandum yang tumbuh ini juga mati. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tanah menggambarkan hati manusia. Benih-benih ini dapat dibagi ke dalam 2 kelompok dan 3 tipe. Jadi benih ini saya akan bagi menjadi 2 kelompok dan 3 tipe. 3 tipe manusia. Kelompok yang pertama adalah mereka yang tidak diselamatkan. Mereka kita sebut sebagai orang yang tidak percaya. Sedangkan kelompok yang lain adalah orang-orang percaya. Kunci untuk memahami perumpamaan ini adalah tipe yang pertama dari kelompok yang tidak diselamatkan adalah orang-orang yang hatinya mengeras. Benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Orang yang bersaksi tentang Kristus adalah si penabur itu. Penabur yang pertama adalah Yesus sendiri. Sesudah itu murid-muridnya.
dan sampai ke kita. Benih adalah firman Allah, atau disebut juga sebagai firman kerajaan atau firman tentang kerajaan surga. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 13 ya ayat 19, bicara tentang kerajaan surga. Kata kerajaan berarti pemerintahan, pengaturan, atau kehendak Allah. Kerajaan Allah terletak di setiap tempat di mana kehendak Allah dijalankan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu sebabnya mengapa kata kerajaan dan kehendak memiliki makna yang sama. Karena kerajaan Allah berada di setiap tempat di mana kehendaknya dijalankan. Jadi kerajaan Allah ada, hadir, kalau kehendaknya itu dilakukan, dijalankan oleh kita semuanya. Firman tentang kerajaan surga adalah pesan yang berisi panggilan kepada setiap orang untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Orang Kristen sejati adalah orang yang hidup di bawah kehendak Allah. Tolong perhatikan, orang Kristen sejati adalah orang yang di bawah kehendak Allah. Artinya kita menjadi penurut-penurut Allah, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah Kristen sejati. Sekarang menjadi pertanyaan, di mana posisi kita? Apakah kita termasuk Kristen sejati? Atau tidak? Apakah kita selalu melakukan kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah, atau tidak? Tipe pertama adalah seorang yang menolak Injil. Jadi orang yang menolak Injil, orang yang hati sudah dikeraskan dari semulanya, itu tipe yang pertama. Tipe ini gambaran seperti pematang, di mana benih itu jatuh, tetapi tidak dapat memasukinya, karena tanah itu keras. Ini menggambarkan jenis orang yang hatinya sudah dikeraskan sepenuhnya terhadap Allah. Kita tentu pengalaman ya, pernah ngalamin. Kalau saya pernah ngalamin, memberitakan kabar baik ini kepada seseorang, tapi memang orang ini hatinya keras sekali. Dia sama sekali tidak mau menerima kabar baik. Dia tidak mau menerima Injil. Dia selalu menolak aja. Nah, orang-orang seperti ini orang yang digambarkan tadi seperti yang benih yang ditabur di atas pematang itu. Mereka akan dimakan oleh burung. Orang yang keras hatinya. Tipe kedua di dalam kelompok yang tidak diselamatkan ini sangatlah berbeda. Yesus menggambarkan keadaan hatinya seperti tanah subur yang dangkal dengan lapisan batu di dalamnya. Ini adalah jenis orang yang dapat dikatakan memiliki keyakinan yang dangkal. Dan orang-orang yang seperti ini selalu menjadi masalah besar di dalam gereja. Tetapi orang-orang seperti ini kadang-kadang menyenangkan bagi penabur karena kelihatannya antusias. Waktu diberitakan kabar baik, waktu diberitakan Injil, wah dia senang sekali. Dia antusias, dia semangat gitu. Tapi karena hatinya, lahan hatinya kurang baik, banyak bebatuan, orang ini gak bisa bertumbuh. Kelihatannya mereka antusias, waktu ditantang terima Tuhan, yes saya mau, saya percaya. Tapi setelah selanjutnya, kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah murid Kristus. Dia tidak melakukan apa menjadi kehendak Allah. Hatinya sangat keras orang-orang seperti ini. Dan tipe yang ketiga adalah orang Kristen yang mendua hati. Tipe yang ketiga ini pun termasuk orang yang tidak selamat. Tolong perhatikan, tipe yang ketiga ini pun tidak orang yang tidak selamat. Tetapi mereka berbeda dari kedua tipe sebelumnya. Kategori ini tidak memiliki masalah sama sekali dengan bebatuan. Hati mereka terbuka sepenuhnya terhadap firman Allah. Tidak ada lapisan batu sama sekali di dalam tanahnya. Memiliki kedalaman yang cukup. Tampaknya baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa masalahnya? Ketika firman Allah ditaburkan, mereka menerima firman Allah itu seperti hati, seperti tipe yang kedua. Namun kali ini tidak disebutkan dengan gembira. Mereka tidak menyambut firman itu dengan gembira. Tidak ada lapisan batu sama sekali di dalam kedalaman tanah yang ditaburkan ini. Ketika firman Allah ditaburkan, mereka menerima firman itu dengan sukacita, dikatakan. Akhirnya tanaman itu gagal bertumbuh. Inilah tragedi besar yang dialami oleh
kategori ini. Mereka gagal untuk menjalankan firman. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu di Matius 6 ayat 24 ya, dan Lukas 16 ayat 13. Anda tidak dapat mencampur adukan keduanya. Anda tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Bileal. Kita nggak bisa, Allah tidak mau kita mengabdi kepada Allah, juga kita mengabdi kepada Bileal. Bileal itu apa? Bileal itu iblis. Ya. Tapi cara kerjanya itu mirip-mirip Tuhan, mirip-mirip Allah. Inilah Bileal. Tipe yang pertama tidak pernah percaya, dan yang kedua lainnya adalah orang yang murtad. Orang yang terakhir ini kelihatannya waktu disampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka dengan antusias, mengangkat tangan dengan cepat. Ya saya Pak, saya percaya, saya mau terima Pak, terima Yesus. Cepat. Tapi karena benih yang ditabur itu terhimpit ya, oleh tumbuhan yang lain, ya, akar tumbuh-tumbuhan itu membelit akar benih ini. Akhirnya benih ini jadi mendua hati. Dikuasai oleh roh Allah, juga dikuasai oleh kedagingan. Banyak di antara kita yang seperti itu. Rajin ke gereja, rajin ke komsel, ya. Bahkan sudah punya teman kompak. Tapi itu masih mendua hati. Ya. Masih ikut Tuhan, juga masih ikut yang sebelahnya. Ya kalau Tuhan dibalikkan hantu gitu ya, berbalikannya aja. Jadi mereka masih mikirin tentang dunia aja. Lah ini yang menghambat untuk dia bisa berbuah. Orang-orang seperti ini sulit untuk berbuah. Dan firman Tuhan mengatakan di Yohanes, ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Berarti tipe yang seperti ini juga orang yang tidak diselamatkan. Tipe yang pertama tadi, orang yang tidak pernah percaya. Dan dua tipe berat lainnya adalah orang-orang yang murtad. Tentunya orang yang murtad tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Kelompok yang diselamatkan. Tolong perhatikan ini. Kelompok yang kedua juga terdiri dari tiga atau kategori. Ya. Kelompok yang kedua juga terdiri dari tipe tiga kategori itu. Kelompok ini digambarkan sebagai menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat dari jumlah benih yang ditabur. Di kelompok yang kedua ini, sekalipun mereka menghasilkan buah, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak dalam hal kualitas. Benih yang ditabur sama, akan tapi benih yang sama memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan kesuburan tanahnya. Jadi seberapa subur tanah hati kita terhadap firman Tuhan. Kenapa kita tidak menjadi seperti John Wesley? Firman Allah yang Anda dengar sama seperti yang pernah didengar juga oleh John Sung. Ia membaca Alkitab yang sama dengan yang kita baca. Ia menerima Roh Kudus yang sama dengan yang kita terima. Di sini kita melihat apa yang menghasilkan 100 kali lipat, sementara yang lain hanya 60 kali lipat. Di mana perbedaannya? Perbedaannya terletak pada kualitas tanahnya, kualitas tanggapan Anda terhadap Allah. Kita sudah melihat di Yohanes 15 bahwa setiap cabang yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Jadi kunci untuk mendapatkan supaya kita berbuah atau yaitu ketahanan menghadapi penderitaan. Kunci untuk dapat berbuah adalah ketahanan menghadapi penderitaan. Kita sering, kita kadang-kadang gini ya, gimana ya, kadang-kadang kita mendua hati. Waktu kita ada di ibadah seperti ini, kita tidak fokus. Oleh karena itu kita harus fokus. Kalau kita fokus, kita akan bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Tapi kita banyak di antara kita nggak fokus waktu kita ibadah. Di sini mungkin nggak ada, ya, tapi di tempat lain banyak. Contohnya, ya kan? Contoh, maaf nih, contoh ya. Kalau ada di antara saudara ya bertobatlah gitu ya.
Kita sambil mendengarkan firman Tuhan, kita juga sambil pegang gadget, ya kan? Kita mungkin bisa chatting-chattingan, ya, kita bisa WA-WA-an, ya kan? Nah ini tipe yang seperti ini yang nggak fokus ini, yang berbahaya. Kita nggak bisa menghasilkan buah yang baik, ya. Karena kita nggak fokus. Mari saya ajak untuk setiap kita mulai fokus. Mungkin saudara tubuhnya ada di sini, ya kan? Di ibadah ini. Tapi pikiran saudara mungkin, wah habis ini mau makan di mana ya? Wah habis ini mau jalan kemana ya? Betul Pak? Betul? Betul ya? Puji Tuhan kalau saudara jujur. Nah ini penyebabnya kenapa kita nggak seperti yang tadi katakan, seperti John Wesley atau John Sung gitu ya, yang luar biasa itu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih dalam lagi, beli aja bukunya tuh, autobiografinya John Wesley atau John Sung. Ya. Beliau itu sangat luar biasa. Nah sekarang lahan hati kita nih sampai di mana? Apakah kita hanya seperti tadi yang tanaman yang dihimpit itu, atau kita mau berbuah? Berbuah 30, 60 atau 100 kali lipat. Makanya kita harus fokus. Saudara kalau kita fokus itu dahsyat sekali loh, luar biasa sekali. Saudara pernah naik kapal nggak, naik perahu nggak? Naik perahu kan kita sering mabok ya, karena goncangan ombak itu. Tapi kalau kita fokus, pandangan kita ke depan terus, kita nggak terpengaruh tuh. Kita nggak akan muntah-muntah. Tapi kalau kita lihat kiri kanan gitu, udah sebentarnya juga muntah dah. Makanya fokus itu penting sekali. Kayak sinar aja nih, sinar kalau difokuskan tuh jadi sinar laser, itu sangat dahsyat, ya, bisa membelah baja. Maka saya minta dengan hormat, ya, ayo waktu kita di ibadah, kita fokus. Jangan terpecah oleh gadget. Jujurlah, pagi ini siapa yang sambil mendengarkan firman masih pegang gadget? Oh di dalam sana ada yang angkat tangan. Ya. Kita harus belajar jujur, ya kan? Di bawah ada warung jujur, ya. Kita juga harus jujur di sana. Belanja, mengambil, ya kita bayar. Jangan ngambilnya harga 10.000, kasih duitnya 2.000. Itu enggak jujur. Ya. Kita belajar jujur. Maka ditaruh di bawah itu warung jujur. Itu untuk melatih kita. Supaya kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Mungkin para petugas nggak melihat, tapi Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita nggak jujur, Tuhan tahu. Nah ini tipe-tipe seperti ini yang nggak akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan, mari kita sekarang belajar bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, ya kan? Kita mau setiap kita membangun manusia roh. Nah sekarang menjadi pertanyaan bagaimana caranya kita membangun manusia roh. Mungkin bisa ditampilkan blueprint-nya membangun rumah Tuhan. Yang dimulai dari saya. Ya. Saya seperti apa yang dimaksud oleh blueprint itu? Nah saya yang dimuridkan. Jadi artinya pastikan setiap saudara sudah punya pemurid. Di sini siapa yang sudah punya pemurid? Tolong angkat tangan. Belum ada ya? Waduh, berarti saya harus bertobat nih. Korta-korta enggak merasa dimuridkan juga? Enggak ya? Waduh, sedih saya, betul sedih. Saya setiap hari Selasa dan hari Sabtu ya, saya memuridkan para korta-korta, itu kontinu rutin gitu. Tapi ternyata mereka enggak merasa dimuridkan. Jadi kita apa tuh? Oh di belakang protes tuh. Di belakang protes, puji Tuhan. Iya makanya, saya tadi tanya kok enggak ada yang angkat tangan. Ternyata korta enggak merasa dimuridkan. Jadi kita hanya kumpul-kumpul aja ya kemarin-kemarin ya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Justru ini pentingnya di sini nih, kuncinya di sini. Saya seperti apa yang dimaksud oleh blueprint itu. Saya yang dimuridkan. Ya. Saya yang menjadi batu hidup. Saya yang lahir baru.
Nah, untuk membangun manusia roh kita membutuhkan ya, dua sisi. Tolong ditampilkan. Nah, membangun manusia roh, dua sisi kehidupan. Tolong next. Nah, sisi yang pertama adalah kita menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Jadi artinya melupakan kepentingan kita, tapi kita akan mengutamakan kepentingan Tuhan. Kita harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri, mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Nah, itu menyangkal diri. Setiap kita, kalau kita mau membangun manusia roh kita harus menyangkal diri. Mengutamakan pekerjaan Tuhan, bukan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Nah, ini memang yang gak mudah. Tapi saya percaya, waktu saudara melakukan ini, roh saudara akan dibangun. Saudara akan bisa memahami firman Tuhan. Yang kedua apa? Memikul salib. Pikul salib setiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap hari ya. Pikul salib itu bukan memanggul kayu salib itu ya setiap hari kemana-mana kita panggul salib, bukan. Ya. Memikul salib itu apa ya? Memikul salib kita sendiri gitu loh. Nah, salib apa itu yang dimaksud? Salib bukan balok kayu secara fisik, namun lebih bermakna penderitaan sebagai bentuk pengorbanan. Pikul salib artinya menerima secara sadar segala kenyataan hidup, baik menyenangkan atau tidak, karena dalam segala hal Allah turut bekerja. Jadi kita harus terus melakukan, mungkin kita nggak enak kita melakukan itu. Apalagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita nggak enak, tapi itu harus salib yang harus kita pikul. Mungkin waktu itu kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, kita diperlakukan nggak enak. Itu salib yang harus kita pikul. Jadi kita jangan hanya yang maunya yang enak-enak saja. Saya mengikut Yesus. Artinya kita belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan kita turuti. Kita melihat apa yang Yesus lakukan. Kita belajar dari Yesus. Yesus yang orangnya lemah lembut, ya, penuh belas kasihan. Nah, kita harus melakukan itu. Kita harus mengikut Yesus setiap hari. Kita belajar dari Yesus. Nah, dari hal ini kita udah belajar ya, untuk kita juga menyangkali diri kita. Kita belajar mendisiplin diri kita. Kita sudah diajarin ya dengan cara apa? Berpuasa. Di sini masih ada yang berpuasa setiap minggu? Oh, masih ada ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada yang berpuasa. Kita diajar untuk kita melatih diri kita untuk kita berpuasa. Berdoa. Di sini masih siapa yang masih mengikuti mesbah doa pagi? Halo? Waduh, kok kena dihitung dengan tangan aja? Berapa orang aja? Nah, disiplin-disiplin ini harus kita lakukan, saudara. Ya. Berdoa, berpuasa, itu harus kita jalankan. Kita harus juga hidup kudus. Jadi bukan hanya orang kudus saja yang hidup kudus, kita juga harus hidup kudus. Orang kudus belum tentu hidupnya kudus ya, tapi tinggal di kudus dia. Jadi, yuk mari, sama-sama kita. Untuk membangun manusia roh kita. Supaya di tahun ini udah terbentuk kompak-kompak itu. Untuk mencapai bisa mendapatkan kompak-kompak itu ya salah satu dengan ini nih. Ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Kita latih diri kita. Ya. Kita mulai sangkalin keinginan daging kita. Berikutnya, next.
Nah, sisi yang sebelah sini adalah membangun hubungan. Membangun hubungan ini dengan ada 3 hal. Membangun hubungan pertama dengan Bapa. Ini yang disebut coram Deo, ya, face to face dengan Bapa, berhadapan muka dengan Bapa. Makanya hubungan dengan Bapa ini harus diprioritaskan. Ini kita harus masuk di dalam kamar sendiri untuk kita bisa bertemu muka dengan Bapa. Makanya di mesbah doa kita, ya, kita sepakati hanya sampai hari Jumat. Supaya di hari Sabtunya, ya, kita bisa mempraktekkan ini nih, hubungan dengan Bapa. Harusnya memang setiap pagi, tapi saya masih kasih kesempatan untuk ayo dah, paling enggak seminggu sekali deh, ya, hubungan dengan Bapa. Jadi jangan waktu hari Sabtu itu saudara gunakan untuk tidur. Wah, kesempatan ini enggak ada mesbah, bangun siang. Halo? Oke, siapa yang siap? Hari Sabtu kita pakai untuk kita intim dengan Bapak. Gak ada yang siap kan? Oh, di belakang siap Ibu. Puji Tuhan ya, korta-korta masih siap. Saya semangat jadi. Kalau saudara gak semangat, saya lemes betul-betul. Puji Tuhan. Ya. Ayo, hubungan dengan Bapak kita prioritasin. Secara personal, secara pribadi dengan Bapak. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Yesus. Hubungan dengan Yesus ini melalui firman-Nya. Makanya setiap kita ayo baca firman, renungin firman. Sampai jadi pelaku firman. Itu hubungan kita dengan Yesus. Kita renungkan firman Tuhan. Saudara nggak usah saudara targetin mamanya, oh ya saya satu hari saya harus 5 pasal mamanya. Ya itu bagus sih. Tapi nggak perlu sampai seperti itu. Saudara baca 1 perikop aja, itu cukup. Asal firman yang saudara baca itu mengubah kehidupan saudara. Menyentuh hati saudara. Halo? Ya jadi kita mari, kita renungin firman. Baca firman, renungin firman, kita gali firman itu. Saya kemarin untuk menyiapkan tentang penabur ini, saya berhari-hari saya renungin terus. Kebetulan tangan saya sedang sakit, ya. Jadi saya kalau ngetik itu baru beberapa baris saya udah berhenti, udah nggak tahan. Sampai berhari-hari. Renungin maunya seperti apa sih Tuhan. Jadi mari saya ajak setiap kita, renungin firman. Sampai saudara menjadi pelaku firman. Saya percaya kalau firman itu bicara secara pribadi kepada saudara, pasti saudara akan ada perubahan. Amin. Kalau firman Tuhan saudara baca nggak sampai menyentuh hati saudara, itu hanya pengetahuan aja. Yang ketiga apa? Membangun hubungan dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Ya. Nah, membangun hubungan dengan Roh Kudusnya setiap saat kita terus bicara dengan Roh Kudus. Apa sih yang Roh Kudus mau dalam hidup kita? Kita sedang masak, kita bisa dialog dengan Roh Kudus. Makanya ibu-ibu kalau masak, sertakan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Ya. Dialog dengan Roh Kudus. Pasti masakan ibu-ibu semuanya tuh pasti luar biasa. Suami-suami pasti akan senang. Ya kan? Dipuaskan dengan masakan ibu-ibu semuanya. Amin. Jadi jangan kita lagi masak sambil cemberut, sambil marah-marah gitu. Oh udah dah, nggak jelas itu pasti. Tapi kalau kita terus merenungkan, ya bicara dengan Roh Kudus. Sambil masak, ya bicara dengan Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan. Roh Kudus, siapa yang harus saya beritain ini tentang keselamatan ini. Tanya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus setelah ini saya harus melakukan apa. Bapak-bapak juga gitu, kalau lagi nyetir mobil ya kan, bahasa roh, dialog dengan Roh Kudus. Ya. Biasanya bapak-bapak kan begitu kalau sendiri lagi nyupir mobil gitu, lihat sesuatu yang indah, langsung ya fokusnya pindah. Wait, ini ada yang indah nih. Nah, tapi kalau kita terus dialog dengan Roh Kudus, apa yang saya lakukan? Roh Kudus pasti akan mengingatkan saudara.
Jangan melihat yang hal-hal seperti itu. Ya. Terus bicara dengan Roh Kudus. Saya percaya karunia kita akan bertumbuh kalau kita terus berdialog dengan Roh Kudus. Ya. Tadi waktu nyembah Tuhan, saya dapat impresi dari Tuhan itu seperti itu tadi. Waktu minggu yang lalu saya khotbah di Jamblang, ya, di Jamblang. Waktu saya naik, Tuhan ingetin saya, Tuhan bicara sama saya. Sesuatu yang kayaknya itu nggak ada gitu. Tapi itu yang Tuhan mau, jadi udah saya sampaikan. Ternyata ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama, apa yang saya sampaikan. Mereka langsung menangis, tumpang tangan. Tuhan ada di antara kita. Dia bisa berbicara kepada saya dan kepada saudara semuanya. Amin. Oleh karena itu maksimalkan karunia-karunia yang ada dalam diri saudara. Di Komsel ini paling gampang, paling nyata di Komsel. Karunia-karunia kita punya itu kita bisa berfungsi dengan baik waktu kita ada di Komsel. Yang karunia melayani akan kelihatan dia suka melayani. Yang punya karunia menasehati dia akan kelihatan dia akan menasehati di situ. Yang karunia mengajar akan kelihatan dia akan mengajar di Komsel itu. Jadi lebih baik Komsel itu onset saudara. Supaya bisa dirasakan ada sentuhan. Gitu. Kalau kita Komsel kita terus lewat lewat YouTube ya lewat Zoom gitu ya. Itu kurang maksimal. Kemarin karena ada COVID ya kan, ya kita udah lakukan itu daripada tidak ada Komsel. Tapi setelah sekarang sudah bisa bebas, lebih baik kita Komsel secara onset. Supaya kita bisa mempraktekkan karunia-karunia kita. Karunia memberi, kelihatan itu akan muncul. Yang melayani, kayak Ibu Wati tuh. Ya. Kalau kita di Yerusalem, Ibu Wati paling heboh harus melayani. Kelihatan karunia itu melayani. Gak bisa diam. Gitu. Ya, yang karunia menasihati ada lagi ya. Wah ini jangan begini, jangan begitu. Ada gitu. Nah, itu akan kelihatan gitu. Orang kayak itu Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan, ayo mari kita sama-sama membangun manusia roh kita. Ya. Sisi ini, dua sisi ini yang harus kita pahami. Ya. Kita harus pahami. Ya. Saya mau ngajak untuk kita bersama-sama memberi diri untuk diproses Tuhan. Hidup membangun manusia roh kita. Memang gak mudah saudara. Perlu harga yang harus kita bayar. Untuk kita membangun manusia roh kita. Kita harus bertumbuh. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Mungkin ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi mari. Ayo setiap kita. Tahun ini kita sudah ada dalam kompak. Kita sudah menemukan teman kompak kita. Oleh karena itu saya menghimbau dan mendorong sekali untuk para korta sudah mulai memuridkan korsel-korsel di bawahnya. Para korta siap? Halo? Loh, yang suara cuma di belakang aja sama di sini. Saya udah minta dengan hormat ya. Makanya kemarin banyak yang nanya, Pak, Sabtu ini ada pemuridan enggak? Saya bilang enggak. Karena apa? Saya mau beri kesempatan saudara untuk waktu yang kita biasa pakai, untuk saudara pakai untuk memuridkan para korselnya. Waktu masih 3 bulan lagi. 3 bulan lagi kita harus ya, bisa melahirkan kompak-kompak. Oleh karena itu mari, aktif. Ya, setiap korta, ayo mulai bertindak bersama-sama. Ya, muridkan korsel-korsel di bawah kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya undang para pemusik bisa maju ke depan. Komitmen kita, ya, kalau saudara siap, komitmen kita akan menteriakan dengan kita makan perjamuan. Kita akan makan perjamuan bersama-sama nanti. Ya, kita akan mengambil komitmen yang baru bahwa di tahun ini, ya, tinggal 3 bulan lagi, waktu yang sangat cepat. Setiap kita harus udah punya teman kompak. Caranya gimana ya tadi ya dengan kita membangun manusia roh. Kalau kita membangun manusia roh, saya percaya kita akan bisa berfungsi. Kita akan punya teman kompak. Yang lebih pasti lagi kita juga harus tertanam di dalam Komsel.
tertanam dalam tubuh Kristus. Berfungsi sesuai karunia. Fungsikan karunia saudara. Saudara jangan takut salah. Kalau saudara berani melatih, ya, melatih terus-terusan, maka semakin hari semakin tajam karunia saudara. Maka dari itu jangan takut salah. Saya sering dapat masukan. Wah Pak, saya takut Pak, takut salah nanti. Jangan takut. Kita kalau punya karunia jangan kita pendam. Kita berdosa. Amin. Ayo kita akan angkat sebuah pujian. Kita akan meteraikan komitmen kita dengan makan perjamuan. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Oh Yesusku, melebihi apa yang dapat dunia beri. Kepadaku Kau merelakan dirimu tersalib. Semua Kau lakukan untuk keselamatanku. Sungguh sempurna karya-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu di bumi di surga. Segala pujian dan kehormatan bagi-Mu Yesus. Sebab Kau layak Tuhan, terima segala kemuliaan. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Oh Yesusku, melebihi apa yang dapat dunia beri. Kepadaku Kau merelakan dirimu tersalib. Semua Kau lakukan untuk keselamatanku. Sungguh sempurna karya-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu di bumi di surga. Segala pujian dan kehormatan bagi-Mu Yesus. Sebab Kau layak Tuhan, terima segala kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Karya-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu di bumi di surga. Segala pujian dan kehormatan bagi-Mu Yesus. Sebab Kau layak Tuhan, terima segala kemuliaan. Bapa, hanya Engkau Tuhan yang layak terima kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengenang karya-Mu. Bagaimana Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kami Tuhan. Engkau mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa Tuhan ke tempat-Mu Tuhan yang mulia. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mengenang, mengingat akan kematian-Mu. Pagi hari ini Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan.
Layakkan kami Tuhan untuk kami makan dan minum perjamuan ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Supaya setiap kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengenang kematian-Mu. Dan kami akan memberitakan Tuhan kematian ini Tuhan kepada dunia ini. Supaya dunia tahu bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus Tuhan seisi dunia ini. Biar Engkau juga memakai setiap kami Tuhan. Untuk kami memberitakan pada orang-orang di luar sana Tuhan. Yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan hati-Mu pada kami. Hati mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu Tuhan. Kami mau jadi murid yang sejati Tuhan. Kami mau menebarkan benih Tuhan. Supaya benih-benih yang kami tebarkan Tuhan. Jatuh di lahan yang baik. Di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi ini Tuhan. Berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi pagi ini Bapak. Kami akan mengenang karya-Mu Tuhan. Kami akan mengenang pengorbanan-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau terus mengingatkan setiap kami. Untuk kami terus hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami Bapa. Kami mau makan roti ini. Di dalam nama Yesus mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur atas pengorbanannya. Dia mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Makasih Bapak, makasih. Katakan ucapan syukurin dari lidah bibir kalian. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Bersyukurlah selalu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Oh,
Bapa, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang telah Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan menyambut bagi Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Kalau ada bisa melambaikan tangan, saya akan menyambut Bapak Ibu semuanya. Oh puji Tuhan, di belakang sana ada. Mari saya undang dengan hormat, bisa maju ke depan, kami mau berdoa. Sambutannya yang meriah dong. Yes, gitu. Ada lagi? Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Kami sangat senang kalau Ibu belum punya tempat ibadah yang tetap. Kami sangat senang kalau Bapak Ibu bisa datang bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Mari kita kedekatan tangan, kita berdoa untuk Ibu ini. Ibu dari mana Bu? Kupang. Oh ya, saudara kita dari Kupang. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Ada di tengah-tengah kami seorang ibu Tuhan yang datang jauh dari Kupang. Mereka bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini. Bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, Kau terus Tuhan yang akan memelihara kehidupan ibu ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi kami percaya Engkau Allah Maha tahu. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Biar Engkau Allah terus yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan ibu ini Tuhan. Dan kami serahkan ibu ini semua dalam tangan-Mu. Pegang tangannya Bapa, tuntun terus langkah hidupnya Bapa. Supaya ibu ini terus tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba memberkati ibu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pengumuman yang tadi juga mungkin udah diumumkan. Jadi Rabu ini tanggal 4 Oktober 2023 jam 7.30 malam ada live podcast ya. Ini bisa ditayangkan lewat YouTube. Ya. Podcast ada banyak cerita di sini. Ya. Banyak cerita. Ini udah ditayangkan ini ya. Akan banyak cerita, mendengar cerita masa tua yang berbahagia. Bagaimana sih mendengar masa tua nanti yang berbahagia ya. Jadi jangan lewatkan karena live. Ini live ya, Bapak Ibu bisa datang di Kana 1 ya. Jam 7 malam pintu akan dibuka. Ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap bisa hadir untuk kita bisa mengikuti podcast ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nanti akan diadakan setiap bulan 1 kali ya. Jadi kita akan hadir waktu podcast ini ada, itu kita live di Kana 1. Jam 7 pintu sudah dibuka, kita akan mulai jam 7.30 malam. Saudara antusias? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bapak kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami percaya Kau terus ada di tengah-tengah kami. Dan Kau Allah sumber berkat kami juga ada di tengah-tengah kami. Dan biar Engkau Allah sumber berkat kami Tuhan, mencurahkan berkat untuk setiap kami semuanya Tuhan. Limpahkan Tuhan, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera Allah, tercurah di tengah-tengah kami. Dan setiap kami Tuhan umat-Mu akan menerima berkat itu. Dan biarlah Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan itu juga kami bisa berbagi pada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkannya. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu tempat ini Tuhan untuk jadi berkat untuk banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, kedangan tangan Bapak Ibu semuanya. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat katakan amin. Oke, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.